Halo Sobat Jiwa, kembali lagi di Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, di mana tema dalam 3 tahun ini yaitu Close the Care Gap. Kita tahu kalau misalkan penyakit kanker adalah salah satu penyakit kronis yang dimana dalam proses perawatan yang butuh waktu yang panjang dan bahkan mungkin melelahkan. Dan bukan cuman butuh perawatan intervensi secara medis, tapi juga pasien dan keluarganya butuh dukungan secara psikososial. Sebenarnya apa aja sih bentuk dukungan psikososial yang dapat diberikan kepada penyintas dan juga keluarganya, dan seberapa besar sih dampak yang dibutuhkan dari dukungan itu kepada pasien keluarga dalam proses pemulihannya. Kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Dewi Mustikawati Handayani. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Bu, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Cuma agak sedikit flu, jadi suaranya jadi agak serak-serak. Gak apa-apa Bu, biar kelihatan seksi nanti kedengaran sama Sobat Jiwa ya. Alhamdulillah. Iya Bu. Hai Sobat Jiwa ya? Betul, kita panggilannya Sobat Jiwa karena kita Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, jadi ke pendengar Podcast Smart kita sebut sebagai Sobat Jiwa. Nah, tapi biar karena kita membedakan biar kita nggak terlalu membahas tentang medisnya, kita juga dukungan psikososial juga diperlukan ya Bu ya, bagi keluarga dan juga penyintas kankernya. Kita mungkin sebut sebagai penyintas ya. Nah, sebenarnya kalau menurut Bu Dewi ini apa aja sih tantangan atau hambatan secara psikologis yang biasa ditemui oleh pasien kanker? Oke, kita bahas kanker sedikit dulu ya. Paling nggak tadi disebutkan oleh host Joshua gitu ya. Kalau penyakit kanker ini tentunya merupakan salah satu bentuk penyakit atau biasa disebut terminal illness, yang kesempatan hidup pasien itu menjadi sangat terbatas gitu. Secara medis didiagnosa seperti itu. Nah, ini tentunya juga menimbulkan kondisi psikologis yang cukup berat pada saat penderita mulai didiagnosa menderita penyakit kanker. Yang pertama tentunya shock gitu ya. Kemudian kayak tidak menerima kenyataan, denial, reject juga gitu ya. Kemudian menimbulkan juga penurunan aktivitas gitu yang tentunya akan menimbulkan dampak stressing bahkan depresi ya. Kemudian juga yang terlihat kondisi psikologisnya adalah tadi tidak menerima atau denial tentang kondisi diagnosa yang diterimanya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis si penderita klien atau penderita kanker maksud saya. Nah, sehingga itu memerlukan dukungan psikologis tentunya bagi penderita kanker yang harusnya didapat dari keluarga, lingkungan sekelilingnya gitu ya. Sehingga akan membuat penderita kanker menjadi lebih aware, lebih accept gitu, dan akhirnya mau untuk melakukan pengobatan demi perawatan dan pemulihan sakitnya. Saya rasa itu ya. Oke, berarti kan memang pasti ada stres di sana. Apalagi pasti ada. Pasti. Ya, seperti yang disebutkan tadi, terminal illness Sobat Jiwa adalah salah satu penyakit yang memang memberikan sangat keterbatasan karena juga kita mungkin bisa sebut enaknya gimana ya Bu ya? Iya. Ya terminal illness jadi penyakit yang sudah mau hampir di akhir gitu. Kesempatan hidupnya menjadi lebih terbatas. Betul, gitu terbatas kan. banget. Nah, dengan adanya stres itu, dengan juga ada rejection, dan sebenarnya bahkan bukan cuma pasiennya ya rejection ya, tapi juga keluarganya. Nah, tadi kan Ibu jelasin tentang dari pasiennya. Nah, kalau misalkan dari keluarganya sendiri, apa aja sih yang biasa hambatan psikologis yang bisa ditemuin sama keluarganya? Ya pasti sama sih sebetulnya dengan pasien atau penderita kanker ya. Shock dulu kan, karena sudah merasa kanker itu penyakit mematikan loh gitu kan, atau terminal illness tadi gitu. Akan terbayang oleh keluarga adalah bentuk pengobatannya yang cukup lama
bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan ini menimbulkan juga lagi-lagi stressing tersendiri ya. Pasti juga ada denial sebelum keluarga menjadi accept untuk oke, kayaknya kita harus membantu gitu untuk penderita kanker. Nah, tentunya yang bisa diberikan bentuk dukungan psikologis yang bisa diberikan oleh keluarga adalah bentuk-bentuk dukungan psikologis yang tentunya mendukung perawatan dan pemulihan pasien kanker itu sendiri. Ya, seperti misalnya ya ada bentuk dukungan membutuhkan pencarian edukasi, konseling, atau bahkan melibatkan tokoh-tokoh spiritual gitu ya. Selain tentunya menjalankan pengobatan, perawatan yang sudah dijelaskan atau ditentukan oleh dokter. Oke. Tadi kita bahas tentang sebelum kita bahas lebih jauh tentang dukungan psikososial yang bisa dilakukan dari hambatan dan juga tantangan secara psikologis yang diterima oleh pasien dan keluarganya, sebenarnya seberapa besar dampak buruknya bagi kesehatan penyintas kanker itu sendiri? Iya, tentunya sangat berat ya kalau menurut saya, karena gangguan-gangguan psikologis yang bisa diterima atau dijalankan oleh penderita pasien kanker itu sendiri itu sangat berat gitu ya. Tentunya hal ini sangat membutuhkan awareness dulu gitu ya. Awareness, acceptance, baru kemudian pasien itu mau untuk melakukan pengobatan atau perawatan penyakitnya. Kebayang aja kalau misalnya pasien itu masih pada taraf gitu, dia masih denial, dia masih shock gitu, dia nggak mau nerima gitu kondisi penyakit yang dideritanya, itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk bisa tadi accept dan akhirnya melakukan pengobatan. Dan tentunya itu sangat buruk dampaknya bagi kesehatan dan pemulihan pasien kanker itu sendiri, karena dia nggak mau kan, bahkan mungkin merasa ya udah deh kayaknya aku lebih baik mati aja. Mungkin ada perasaan juga gitu, karena udah kebayang penjelasan dokter tuh ini memerlukan mungkin pengobatan yang berbulan-bulan, ini proses yang tidak singkat gitu, sehingga ya pasien bisa aja tetap denial, akhirnya malah stres, depresi, dan malah nggak mau melakukan apa-apa karena dia mikir ya udah deh mati aja daripada kayaknya aku ngerepotin gitu, kayaknya aku nggak sanggup deh. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa. Berarti memang dukungan psikologis itu memang sudah harus diterima oleh pasien dan keluarganya dari awal banget ketika sudah dapat diagnosis kanker, begitu Bu ya? Iya, sebaiknya begitu. Iya. Dan memang bukan hal yang mudah juga ketika kita tahu kalau misalkan kita punya penyakit kronis, bukan cuma kanker tentunya, ada juga mungkin sobat jiwa yang HIV atau mungkin ada yang butuh transplantasi atau hal yang lainnya gitu ya, sama aja. Tapi nih Bu, gimana ya? Sebenarnya kalau menurut saya fokusnya juga sebenarnya bukan hanya bisa memberikan dukungan kepada pasien itu sendiri, tapi keluarganya juga. Bahkan karena ibarat kata kalau misalkan udah satu pasien yang sakit, sebenarnya keluarganya ikut sakit. Coba Ibu bayangin, apalagi kan udah mikirin biaya juga. Biasanya mereka udah kerja terus jadi harus terhambat, harus kontrol-kontrol, belum lagi perawatan yang butuh yang panjang gitu ya di rumah sakit. Nah, dengan tantangan yang dimiliki oleh keluarga itu sendiri, sedangkan tapi dia juga harus menyamankan pasiennya. Betul banget. Apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh keluarga? Di satu sisi dia harus mendukung pasiennya, tapi di satu sisi dia juga tidak boleh mengabaikan tekanan psikologisnya. Iya, pasti seperti itu ya. Ya kayaknya juga keluarga nggak boleh juga kayak berpura-pura gitu ya. Manis, mendukung gitu, memberikan edukasi, memberikan bantuan pada
penderita gitu. Tapi itu harus juga dilakukan tentunya dengan tulus ya. Di samping keluarga juga menyadari gitu bentuk dukungan apa, terutama dukungan psikologis yang perlu diberikan oleh pasien kanker tadi ya, atau penderita kanker tadi. Tentunya bentuk dukungan psikologis yang bisa diberikan oleh pasien mendampingi, memberikan Tindakan konkretnya pendampingan. pendampingan. Betul, Mendampingi misalnya gimana Bu mendampinginya? pendampingan semuanya dari semua prosesnya gitu. Karena biasanya pasien kanker itu merasa down duluan gitu ya. Karena merasa ya tadi kesempatan hidupnya terbatas, pengobatannya lama dan sebagainya. Nah, keluarga dalam hal ini perlu memberikan dukungan, pendampingan sekaligus bantuan dalam proses perawatan dan pemulihan pasien kanker itu sendiri. Karena kalau ini diabaikan gitu ya, keluarganya sendiri udah merasa, aduh gimana ini, ya wajar lah ya, manusiawi kan itu. Tapi segera setelah memikirkan itu harus segera dipikirkan bentuk dukungannya, terutama pendampingan dan bantuannya seperti apa gitu ya. Keluarga bisa tadi mendampingi prosesnya dari mulai proses konseling, edukasinya, pemeriksaannya, pengobatannya, bahkan sampai apa ya istilahnya, mencarikan dukungan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi seperti itu, gitu ya. Kemudian juga yang bisa dilakukan keluarga adalah kan banyak ya sebetulnya komunitas-komunitas untuk penderita kanker maupun keluarganya. Masuk ke situ. Betul. Yuk jalani bareng supaya penderita kanker itu nggak merasa oh ternyata banyak juga ya penderita yang kayak aku gitu ya. Ternyata nggak aku aja gitu loh. Itu yang penting. Jadi mereka memperoleh dukungan sosial dari peer grupnya gitu yang mengalami masalah yang sama, dan ini juga berlaku untuk keluarganya sehingga bisa saling untuk sharing pengalaman gitu. Iya sih, karena sebelumnya saya juga pribadi pernah juga ada di komunitas kanker dan memang gimana ya, memang dampaknya bagus banget sih bagi si penyintas kanker itu sendiri. Karena dari komunitas itu bukan hanya ngehabisin waktu bareng sebenarnya, tapi di satu sisi sesama keluarga bisa saling menguatkan. Iya, Apalagi saling menguatkan. betul. Betul. Apalagi mungkin yang bahkan ada keluarga yang sudah survive dan berhasil, misalkan enggak. Tapi ada juga yang mungkin ada kejadian tertentu, jadi memang harus ditinggalkan gitu ya. Tapi itu ada keluarga-keluarga yang memang jadinya memberikan semangat. Bahkan mereka sebagai sistem support yang secara sukarela untuk mau membantu bagi para penyintas, apalagi yang mereka yang baru pertama kali didiagnosis sebetulnya Bu ya, karena itu kan hal yang susah banget. Iya, benar. Nah, itu kan tadi dari keluarga nih, dukungan secara konkret yang bisa dilakukan oleh keluarga. Nah, tapi pasien itu sendiri mungkin ada rekan kerja, mungkin ada teman, mungkin ada kerabat lain. Apa aja Ibu yang bisa dilakukan oleh secara sosialnya? Oke, secara sosial yang diharapkan dari penderita kanker atau pasien kanker adalah tetap melakukan aktivitas kesehariannya. Tentunya mungkin ada penurunan intensitas ya, ataupun mungkin kuantitas gitu. Bahkan mungkin kualitas, karena penurunan-penurunan ini kan juga berasal dari penurunan kekuatan tubuh gitu ya. Sehingga menimbulkan penurunan aktivitas seperti itu. Tapi yang paling penting untuk penderita kanker adalah melakukan tetap aktivitas kesehariannya maupun aktivitas yang disukai. Misalnya kalau misalnya dia pas lagi habis kemo gitu ya, misalnya mengalami kepalanya, rambutnya rontok, kemudian mual-mual gitu, ya nikmati itu sebagai saat untuk lebih beristirahat. Pada saat beristirahat itu bisa melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang disukai.
termasuk hobi misalnya. Tapi tentunya tetap harus disesuaikan dengan kekuatan tubuh ya. Jangan sampai misalnya tadinya olahraganya kan mungkin kenceng bulu tangkis gitu. Nah, itu tetap dilakukan. Nah, itu mungkin sesuatu yang perlu untuk dikurangi intensitasnya, tapi bukan menghilangkan sama sekali gitu ya. Mm-mm. Mungkin hal-hal yang masih bisa dilakukan, misalnya untuk bekerja bahkan gitu. Tentunya apa ya, dengan seizin gitu ya, dengan seizin atasan gitu, perlu untuk juga dipertimbangkan intensitas maupun kualitas pekerjaannya atau Iya. kuantitas pekerjaannya. Selama itu masih bisa dilakukan, yang membuat pasien kanker merasa berdaya, berharga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu akan lebih bagus kualitas bentuk dukungan psikologisnya kepada pasien ya. Iya betul banget. Berarti memang butuh ada perhatian khusus juga, misalkan dari rekan kerja, dari teman gitu ya, untuk Iya, bisa memahami kebutuhan apa sih yang dia dibutuhkan. Karena atasan memang juga terutama. atasan juga betul banget sih. Karena memang dia tetap harus menjadi dirinya Ya, sendiri. betul. Dia tetap harus menikmati hidupnya. Apalagi dalam masa kanker ini kita kenal ada yang namanya pelayanan paliatif, Ibu ya. Betul. Dimana kalau Sobat Jiwa tahu, pelayanan paliatif itu lebih menekan kepada memberikan kenyamanan dan juga meningkatkan kualitas hidup. Ya, Begitu ya, Bu sip, ya. heeh, Tentang begitu. paliatif dan gimana dia tetap bisa beraktivitas sehingga dia tetap memiliki harga diri yang Iya, baik, heeh, tetap menjadi dirinya gitu ya, dengan segala keterbatasan dan juga hambatan yang dialami secara fisik dan juga mhm, psikologis gitu. iya, heeh. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dipenuhi dukungan ini dalam proses pelayanan paliatif misalkan? Seperti Ibu tadi kan tadi sebut dari awal banget tuh, dari lingkungan kerjanya ada apa, dikasih waktu untuk dia istirahat misalkan, terus juga di medisnya harus berobat, terus juga bahkan ada duka spiritual. Nah, sebenarnya bagaimana pemenuhan dukungan sosial bagi dalam layanan paliatif? Sebenarnya kalau untuk pelayanan paliatif gitu ya, sebaiknya jangan pada saat pasien kanker itu atau penderita kanker itu sudah mencapai stadium yang cukup akhir misalnya, Hmm, ya. Lebih baik juga dilakukan pada saat stadium-stadium awal, sehingga pelayanan paliatif itu yang untuk lebih memperkuat atau memperbaiki kualitas hidup penderita kanker akan lebih tercapai gitu. Karena biasanya kadang-kadang kan pelayanan paliatif itu lebih dikhususkan untuk penderita kanker stadium akhir hmm, ya. hmm, hmm. Nah, sebaiknya ya lebih awal, lebih lebih berkualitas tentunya yang diharapkan. Dan ini tentunya memang melibatkan kalau itu dilakukan di setting hospital base ya, Hmm, lebih banyak melibatkan, profesional-profesional dengan keahliannya betul betul. masing-masing, ya terutama dokter spesialis penyakit dalam, dengan subspesialis mungkin onkologi ya, Hmm, gitu. Kemudian psikolog, apoteker, ahli gizi hmm, terutama hmm, juga hmm. gitu kan. Kemudian yang tidak kalah penting tadi, terapis karena kan mungkin, ada hambatan motorik ya yang diderita oleh penderita kanker, sehingga perlu terapis untuk melatih otot-ototnya, kemampuan motoriknya Hmm. gitu ya. Kemudian juga dukungan tadi yang saya sebut, dukungan spiritual, Hmm. dan itu biasanya juga masuk dalam salah satu komponen perawatan paliatif. Sehingga eee, apa, diharapkan perawatan itu bisa lebih meningkatkan kualitas hidup pasien kanker ya, gitu. Ya, berarti ini pelayanan paliatif adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Iya, keluarganya. iya,
supaya bagaimana menciptakan lingkungan yang saling bekerjasama Iya, dengan segala profesi di rumah sakit iya, ataupun di lingkungannya dia sendiri untuk betul. menciptakan lingkungan yang meningkatkan kualitas hidup Iya, dan memberikan kenyamanan. Jadi iya, bukan hanya nyerinya aja yang dikurangin iya, lewat heeh, obat, iya, tapi juga dia bisa terdukung secara psikologis. iya, Gitu heeh. Ibu ya. Karena ya itu tadi kan pada saat misalnya nyeri gitu, pada saat dia mengalami misalnya kemoterapi gitu, kebayang nyerinya kayak apa, rasa mualnya seperti apa, kemungkinan rambut-rambut yang ada kerontokan rambut. Nah, itu sangat memerlukan dukungan ya untuk Mm-mm. pasien kanker. Oke. Nih Bu, sekaligus juga ada pertanyaan lanjutan nih. Em, Kalau buat kita pribadi misalkan yang orang awam yang nggak tahu gimana bentuk menunjukkan cara psikologis yang genuine ataupun tulus gitu. Kayak saya pribadi, entah jangankan penyakit kanker ya, misalkan orang yang berduka atau apapun yang gitu yang lagi bersedih. Kadang kita jadi susah mau ngomong apa Heeh, untuk membantu. jadi malah Mungkin jadi toksik ya. iya, nah Ibu mungkin pernah dengar tentang konsep toxic positivity kah? Ya, jadi toxic positivity adalah gimana, ini boleh koreksi saya kalau misalnya saya salah ya Bu ya. Jadi Udah gimana, bener kok, udah oh bener. belum saya jelasin dong bener Bu. Jadi gimana menekankan kesan positif dan mengabaikan dampak negatif yang dialami oleh penyintas. Saya punya cerita, saya pernah juga bareng-bareng mendampingi keluarga penyintas kanker dan eh, ayahnya, dia punya anak kanker. Mhm, Ayahnya dia cerita kalau misalnya, Kak, saya udah kurang sabar apa? Semua orang bilang untuk saya harus bilang sabar, sabar ya, semangat ya. Emang saya kurang sabar, emang saya kurang semangat. Kata-kata yang ibarat positif itu justru malah seakan-akan menyakiti dia mhm. dan mungkin membuat tidak nyaman. Nah sebenarnya apa sih Bu itu yang terjadi? Kenapa malah jadi toxic positivity gitu? Iya, lagi-lagi kan itu semua tergantung persepsi kita yang menerima perkataan itu ya. Ya kita tahu mungkin penderita kanker maupun keluarganya menjadi lebih sensitif gitu ya Mhm. pada, omongan-omongan orang, pembicaraan orang yang kayaknya nyuruh sabar melulu kan, gitu kan. Nah, itu yang, kadang-kadang tidak bisa diterima gitu ya, atau itu misalnya diucapkan pada saat orang yang lagi berduka Mmm. gitu, "Sabar ya, ini semua udah takdir gitu, yang kuat ya," gitu. Seolah-olah kan jadi, "Lah aku tuh padahal udah sabar, udah kuat, udah mendampingi selama ini," gitu, kok masih dibilang kayak gitu. Nah, itu juga menimbulkan tadi toxic ya, Positivity. positivity. Nah, itu yang, apa ya, yang bisa membuat penderita kanker maupun keluarganya sendiri menjadi ya tadi down lagi Mhm. kan gitu. Sehingga itu perlu yang sementara kita yang mungkin orang awam, perlu untuk apa ya istilahnya, mengungkapkan komunikasi itu untuk apa ya, untuk me meningkatkan gitu ya, meningkatkan entah itu kepercayaan diri, meningkatkan semangat, meningkatkan motivasi, meningkatkan dukungan gitu. Itu secara asertif gitu. Asertif. Maksudnya apa tuh Bu kalau misalkan Asertif itu asertif? tegas, jelas, tapi tanpa menyakiti Mmm. gitu. Misalnya ya nggak perlulah kita misalnya mengatakan, "Udah sabar itu kan takdir," Mmm. gitu, nggak perlu gitu. Atau misalnya, "Aku tahu kok misalnya, betapa beratnya ngadepin pasien kanker," gitu. Ya nggak perlu gitu. Jadi yang lebih yang dikemukakan komunikasi yang secara asertif. Misalnya, menanyakan kondisinya seperti apa gitu, ya. Mhm. Tapi tidak tidak meresponnya secara tadi, secara sok tahu tadi. Mhm. Ya udah sabar aja kan ini kan juga takdir ya, yang nggak bisa kita tolak, ya udah gitu. Ya kalau udah Iya. dibilangin kayak gitu mah udah turun gitu. Mendingan tadi
secara asertif kita menanyakan kondisinya seperti apa yang bisa kita bantu bahkan gitu. Sehingga keluarga itu merasa oke, baik gitu ya. Udah gitu, udah paling tidak pengakuan sebetulnya, pengakuan dari orang Validasi, awan validasi. terhadap apa yang sudah dilakukan itu ternyata cukup berhasil loh, cukup bermanfaat loh gitu. Itu aja sebetulnya. Kemudian yang nggak kalah penting sebenarnya non Betul, judgmental tidak ya. menghakimi ya. Betul, tidak menyalahkan. Misalnya kamu sih Ah, nggak betul. jaga pola Betul makanannya. banget, Bu. Heeh. Sampai ada keluargamu tuh yang kena kanker, makanannya junk food terus gitu. Ya itu kan meskipun itu benar gitu, tapi menyatakan itu secara langsung pada penderita maupun pada keluarga itu tentunya sangat menyakiti Betul. gitu. Jadi perlunya edukasi kita tentang misalnya untuk pola hidup sehat gitu. Jadi pola hidup sehat itu yang gimana ya kalau kita misalnya mengetahui mungkin berikan informasi Betul. gitu. Jangan tadi gitu. Udah jangan kebanyakan gitu. Misalnya makan judgement lah, makan junk Junk food. food lah gitu. Jadi hal-hal yang lebih penting dan spesifik buat keluarga dan ini pasien kanker. Iya betul sih Bu, karena secara saya pribadi saya tahu toxic positivity, tapi kadang secara nalurinya kita tetap ngeluarin gitu ya, tanpa karena kembali lagi kita nggak tahu respon dia itu akan seperti apa di dalam gitu kan. Ya Benar. kalau misalkan dia kasih tahu itu mengganggu ya kita bisa tahan gitu ya, tapi kalau dia nggak Kalau ngomong kan, marah, ngamuk malahan karena saya pernah ada pengalaman. gimana Bu? Ini pada saat kita lagi melayat seseorang yang sudah meninggal. Tiba-tiba di depan saya ibu-ibu tuh mengatakan sama istrinya, udah Bu yang sabar, yang kuat ya, ini udah takdir. Itu ngamuk ibunya itu, Langsung ya. yang istrinya, ibunya yang suaminya lagi meninggal itu langsung ngamuk. Kurang sabar apa? Saya itu udah kuat loh. Saya udah berusaha nggak nangis gitu. Saya tahu ini takdir gitu. Tapi saya masih merasa sedih gitu. Tiba-tiba ada omong itu ngamuk loh di depan orang banyak gitu ya. Jadi saya yang berada di belakangnya udah langsung gitu. Nanti ngomong apa ya gitu. Nah makanya kita perlu untuk berhati-hati karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan bisa menjadi toxic possibility. Nah, jadi Salah ya. positivity Bu. Positivity. Terus jadi sebenarnya boleh contohin nggak Bu kata-kata apa nih yang mendukung kepada pasien dan keluarganya yang asertif tapi tidak menyakiti? Kata-katanya seperti apa tuh Bu? Ya kalau misalnya tadi ya, misalnya pada saat melayat itu sampaikan aja. Turut berduka ya Bu, berduka cita atas ini gitu. Semoga ya kita doakan gitu. Tapi bukan ya udah Bu, nggak usah sedih, nggak usah nangis, nggak usah ini gitu. Sama seperti penderita kanker atau keluarga pasien kanker gitu. Ya. Jadi tidak usah misalnya tadi yang sabar Bu, yang kuat. Ini memang prosesnya panjang, ini memang memerlukan mungkin biaya yang banyak gitu malahan. Nggak perlu gitu, sampaikan aja gitu. Bu gitu, saya mendukung keluarga Ibu gitu. Sudah melakukan ini itu gitu. Ya aku ada untuk kamu. Betul. Kalau misal kamu butuh aku mau dengerin. Betul banget gitu. Dan juga ya banyak hal ya. Iya. Tapi memang jauh lebih penting bukan hanya omongan, tapi juga lewat tindakan kita. Ya. Seperti yang Bu Dewi jelasin, kita bahkan mungkin bisa cari informasi yang dibutuhkan. Iya. Kadang kan kalau misalkan keluarganya nih udah dapat anak saya misalkan atau keluarga saya kena penyakit kanker, kita mungkin jadi kalut gitu Bu ya, dengan tiba-tiba denial. Jadi kan agak tertutup, kurang bijak untuk bisa apa harus yang kita langkah-langkah apa harus kita lakukan, atau mungkin informasi apa sih yang dibutuhkan, misalkan patangan makanan atau gimana sih
dapat layanan kesehatan Ya, untuk betul. menjangkau bagi Heeh. pasien kanker, dan kita pun sebagai kerabatnya bisa cari informasi untuk bantuin itu Ibu ya. Betul. Bahkan mungkin bantu linking atau menghubungkan Betul, heeh. beberapa hal yang mungkin kita bisa Mhm, lakukan untuk bener. mendukung gitu ya Bu ya. Bener banget. Tadi udah saya sampaikan ya, tentunya mungkin ini melibatkan berbagai profesi gitu, yang mungkin keluarganya sendiri mungkin nggak terfikir untuk misalnya kayak ahli gizi itu kadang-kadang, kayak agak terlupakan gitu. Keluarga Benar. kan, mementingkannya dari sisi medis gitu, Mhm. atau dari dukungan peer group, Mhm. kadang-kadang lupa gitu, atau bahkan dukungan spiritual gitu. Karena kadang-kadang kan tadi ya, ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap aktivitas keseharian maupun dari, proses yang dilakukan oleh keluarga maupun pasiennya, gitu. Oke deh Bu, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Masih ada Masih pertanyaan? ada. Satu yang terakhir Bu ya. Tadi kan Ibu udah jelasin gimana cara mengatasi, ya sekilas lah mengatasi stres bagi pasien. Misalkan dia tetap harus menjadi dirinya, tetap Heeh, jalankan hobinya gitu ya. Tetap kalau misalkan dia mau berperan dalam bekerja silahkan, betul. tapi tetap diatur gitu. Iya, Tapi untuk keluarga itu sendiri, gimana dia bisa harus mengelola stresnya? gitu. Mm-mm. Hampir sama sih sebetulnya, karena untuk pengelolaan stres itu sendiri adalah merubah persepsi ya, terutama merubah persepsi tentang perawatan pasien kanker. Kan biasanya kan langsung terbayang, waduh ini penyakit mematikan, penyakit terminal illness, butuh perawatan yang lama, butuh biaya yang banyak gitu. Nanti gimana mencarinya gitu. Nah, itu kan persepsi-persepsi negatif ya, yang bahkan mungkin bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan semangat dan dukungan keluarga pada penderita kanker. Nah, mungkin bisa dibalik gitu ya, persepsinya menjadi lebih positif atau diubah menjadi yang lebih positif. Kalau penderita kanker ini merupakan penyakit meskipun terminal illness, tapi masih bisa gitu, ada taraf penyembuhan. Karena banyak kan ternyata survivor Betul. kanker gitu kan. Harapan harus terus ditumbuhkan. Betul, harapan-harapan itu harus selalu ditumbuhkan sehingga keluarga dan pasien itu mau bersama-sama untuk menjalankan proses ini gitu ya. Memberikan dukungan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Terutama tentunya bagi keluarga ya. Kalau penderita mungkin akan lebih parah lagi ya kondisinya. Tapi kalau untuk keluarga tentunya kemungkinan mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar untuk bisa memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan, terutama pada pasien kanker itu sendiri. Oke deh Bu. Terima kasih Bu sharing-sharingnya nih Bu ya untuk podcast Sama-sama. kita episode kali ini nih. Jadi untuk Sobat Sama-sama. Jiwa, kembali lagi kalau misalkan bukan hanya penekanan kepada intervensi medisnya juga, tapi kita sebagai keluarga, sebagai rekan kerja atau yang lainnya, kita bisa mewujudkan tindakan nyata dan konkret gitu ya bagi penyintas kanker dan keluarganya. Bagaimana terus menumbuhkan semangat dan selalu ada, tapi bukan untuk memberikan kata-kata yang buat down keluarganya gitu ya. Sekian podcast kita kali ini Sobat Jiwa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat juga dan juga selamat memperingati Hari Kanker Sedunia. Sampai jumpa di podcast Mars selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.